Terus beritanya suka nggak ini sih, Ling, suka nggak apa namanya nggak selesai gitu, kecuali nonton YouTube-nya ya. Misalnya nikah 8 tahun sama Dedi itu nyesek gitu. Misalnya gitu. Sebenarnya aku sama dia tuh. Saya Mama Remka dan ini cerita mereka. Selamat malam terlanjur sayang. Terlanjur sayang. Kalau sudah sayang jangan dibuang ya yang sayang. Selamat malam terlanjur sayang. Kalau sudah sayang jangan dibuang ya yang. Selamat malam sebelum sayang. Oke, malam ini hai Lalita. Malam ini aku kedatangan tamu tapi virtual karena jadi jarak jauh. Saya teman dekat sih tapi udah niat ngevlog tapi nggak jadi gitu. Lalita, hai Emma, Lia, Adinata, ya. Ini sambil menunggu temanku. Hai cantik, siapa nih? Cantik by dia. Cantik by dia. Oh, namanya bagus juga ya. Kok cantik by dia? Oh, cantik itu produk apa gimana ya? Dian Ratri Kartikasari. Oke. Siapa yang mau buku ini? Asik. Aku undang dulu aja ya. Jadi kalau mau ini nanti aku umumin ya. Loh kok susah? Mana nih view? Aku undang aja kelamaan. Apa kabar? Selamat datang buat aku panggil dia Ling Ling. Ini panggilan akrab aja sih. Kalau di grup kita ada grup namanya Suka-Suka itu yang deket-deket manggil Kalina itu Ling Ling. Gitu. Tapi jadi sekarang semuanya pada panggil aku Ling Ling loh. Oh gitu jadinya? Iya, netizen juga manggilnya Cici Ling Ling. Aduh, jadi gini ya. Muammar MK ini adalah sahabat aku. Kita udah kenal udah nggak tahu dia berapa tahun gitu. Nah, dari dulu aku cuma tahu dia dekat sama satu cewek. Gak usah disebutin ya. Jangan. Itu nggak boleh disebutin. Pokoknya inspirasiku cuma ada 3 perempuan. Salah satunya yang kamu kenal itu. Pokoknya, tapi yang aku tahu cuma satu itu. Terus udah gitu, sampai dari sejak itu sampai detik ini aku nggak pernah tahu kakak MK ini deket sama siapa. Kalau misalkan jalan sana sini sama temen cewek, yang aku tahu temen itu banyak. Tapi kalau yang benar-benar spesial, nah itu yang saya mau tahu sekarang siapa. Katanya sih pengen tahun ini nikah. Pertanyaannya sama siapa? Dia bilang lagi dicari. Dia pikir mau nyari capek kan Pak. Padahal sih udah ada pandangan gitu. Gimana? Udah ada pandangan lagi dipilah sekarang. Terus? Lagi dipilah ya. Jadi kandidatnya ada berapa banyak? Apa? Kandidatnya. Lagi dipilah, nanti pada saatnya akan dipilih gitu. Oh gitu. Iya. Sama kayak aku ya dulu memilah gitu ya. Iya, sebenarnya aku juga mau nanya gitu. Perjalanan aku kenal kamu dari zaman kamu masih pacaran sama Dedi. Dari kamu masih pacaran dan pakai baju yang selalu kembaran itu kemana-mana, yang dandanannya ampun dulu, mungkin buat orang yang hitam gitu ya, ibaratnya sebenarnya nggak usah dandan hitam terus bisa mukanya tuntar dialain, ada yang si Dedinya ala Kaisar Ming, terus kamunya ala
ala apa ya? Gotik gitu lah ya, gotik Kamu gitu. gotik banget gitu, dan selalu begitu, udah jadi kayak couple yang gitu gitu. Itu ceritain dong mas sama itu gimana sih ceritanya, kenapa sampai sampai segitunya dulu? Jadi gini loh, saat itu kan aku kita tuh cari karakter gitu. Jadi image-nya kita tuh saat itu yaitu gotik gitu. Nah, kalau misalkan kasar itu kalau misalkan ngelihat Deddy Corbuzier atau Kalina, ya memang ya saat itu ya gotik gitu. Sebenarnya lebih ke image jadinya sih, Kak. Oh, iya 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 iya. Justru Tunggu, aku mau jangan jangan mengalihkan aku sekarang kan tadi pertanyaan aku belum dijawab. Jadi yang mana? tahun ini sama janda aja gitu. Oh iya, sebenarnya sih nggak apa ya, nggak kok yang kan sebenarnya aku juga nggak terlalu banyak, nggak ada kriteria tertentu gitu kan gitu. Mau dia single, mau dia Double maksudnya gitu. maksudnya yang belum pernah punya sejarah merit atau pernah punya sejarah merit, biasanya begitu ya. Kok aku nggak nyebut janda tuh nggak enak, kenapa ya? Kayak gini loh, apa ya? Kalau menurut Aku aku tuh ya, jarang loh nyebut orang tuh janda. Aku kalau orang menjadi cari, aku nyebutnya single sih. Makanya aku tadi nyebutnya backgroundnya nggak penting juga. Apakah dia belum pernah merit pernah sejarahnya, menikah, atau pernah pernah menikah kan? pernah merit, punya anak atau enggak, ya misalnya gitu. Setelah merit buat saya sih nggak penting. Yang penting. Kalau dulu saat aku masih mempunyai predikat yang tadi kamu sebut itu tuh gak enak banget. Karena Gitu ya. gini loh, walaupun kamu kenal banget aku lah, kita Bentar, main. kamu menjadi berstatus single setelah merit itu dari Dedi itu berapa lama ya? Pokoknya Kan kamu cerai sama Dedi tahun 2013 kan? 2013. Nah, itu kan aku sempat ya kamu tahu lah pencarian aku ceweknya aku untuk mendapatkan yang menurut aku terbaik gitu kan. Jadi kalau misalkan kalau aku pribadi sih waktu itu mikirnya tuh bener-bener mencari ya sama kayak kamu sekarang lah, mencari yang terbaik, yang kan tidak nggak gampang sih Kak untuk awal-awalnya kadang-kadang orang tuh memberikan yang baik-baiknya, ternyata pas sudah jalaninnya nggak taunya Iya. zong ya kan. Kamu Nah tahu itu, lah, aku orang yang sebenarnya susah jatuh cinta kan. Cie. nah nah kamu kan kalau bilang link mah paling kayak semesteran. Jadi saudara-saudara, ibaratnya gini nih, aku nggak menyebut apa ya, pokoknya cerita seputar Link dari A sampai Z itu karena kita deket, kita di grup juga ada, kita juga sering ketemu, ke Bali bareng mana bla bla bla, jadi tahu ceritanya kayak apa gitu. Tapi gue setia loh Kak. Oh, I know, kalau itu I know, kamu dan setia. Kamu dan kamu baik tidak banget pernah cuma berdua dalam urusan hati gitu. tapi Kamu baru mencari masalahnya yang nggak masalahnya baik. lakinya ya. Itu dia masalahnya yang nggak benar di Ya situ gitu kan. resiko lah, ya memang begitu. Kadang-kadang Jadi ya di saat aku sudah merasakan ada signal-signal yang tidak baik, lebih baik aku udah ya nggak. mengundurkan diri gitu. Lebih baik Iya aku mundur alon-alon atau mundur secepat badai. gitu. Yang terakhir kayaknya kamu mundur secepat badai deh kayaknya. Ya habis gimana dong, pintu rumah kita kan dihancurin. Gimana tanggapannya setelah THR-an, mal-mal pada penuh. Nah, ini baru mau nanya, makanya selama kita ya kaitannya tetap sama ini kan. Kamu kan, aku tadi bilang kamu beruntung ya merit pas lagi pandemi gitu, jadi ada temennya gitu. Terus kamu ngapain aja sebenarnya? Tunggu bentar dijawab si Casey itu tadi minum. Oh ada Cidi tuh. Ada CD. Kok yang disapa cuma kakak doang? Aku Oh, ada. Oh tuh udah halo nih. Sirikan. Ini Cidi ini ada salah satu temen geng kita di grup suka-suka gitu. Nah, kalau kenapa sebenarnya sih saat ada orang pada bertanya kenapa memilih menikah di saat pandemi ini gitu, bukannya memilih menikah saat pandemi, karena kebetulan saja pas setelah kita menikah si corona ini heboh banget kan gitu. Oh, padahal tanggalnya udah ditentuin sebenarnya gitu. Sebenarnya udah ditentuin gitu loh Kak. Jadi sebenarnya sih kita tuh mikir saat waktu yang sebelum si corona ini ada, memang kita tuh pengen resepsi juga di tahun ini juga, di akhir tahun, di tempat biasa kita nongkrong di Bali. Enggak sih, maksudnya Iya. jadi kita tuh pengen, kita gini loh, kan
life began at 40 kan, aku tahun ini 40. Nah jadi saya si suami ini pengen memberikan kado yaitu berupa kehidupan baru di usia 40 gitu kan. Tapi ternyata ya balik lagi, kita manusia punya rencana tapi Tuhan yang menentukan ya kan. Iya. Akhirnya ya udah tuh suami lagi gangguin tuh mau aku peluk. Nah terus akhirnya ya udah kita pas menikah kayak gitu, resepsinya akhirnya ya udahlah, maksudnya yang gagal gitu kan. Tapi kalau saya bisa kapan aja Kak gitu. Kenapa aku memilih Bali? Karena I'm in love with Bali gitu. Dan kamu tahu banget kan gitu kalau udah aduh. Iya, kita kalau ke sering Bali tuh bareng ke Bali. kita ke Bali tuh udah bukan kayak liburan, jadi kayak second home aja gitu. Iya, tiba-tiba ketemu aja gitu, tiba-tiba jarang kita janjian nggak pernah jadi kalau janjian kan atau ketemu. Nah lucunya nih ya, saya sama Muammar MK ini kalau misalkan janjian, Kak kita ke Bali tanggal sekian bulan sekian, oke, nggak ada kabar lagi, hilang blas sudah gitu kan. Tiba-tiba tahu-tahu aku lagi di Bali lihat story, lah dia di Bali di mana? Woi ketemuan udah. Jadi benar-benar yang keseringan kayak gitu. Cuma apa abis bisa. Tapi aku Balinya selalu sendiri loh. Aku ke Bali selalu sendiri loh. Alah, ntar gue bongkar lo. Iya, perginya lo sendirian. Kamu sendirian tapi sampai sana ketemu siapa? Aku nggak bisa kalau besok. Kenapa? Terus kan ini nih apa? Akhirnya kenapa? Akhirnya yaudah karena tanggal udah ada, terus akhirnya yaudah menikah. Sebenarnya sih karena gini, kan waktu itu si mama kan sakit Kak. Mama sakit, terus mama bilang ya kita pingin maksudnya, dan suami juga waktu itu dia bukan ngajak aku pacaran. Dia bilang dari awal, dia bilang aku bukan mau ajak kamu pacaran, bukan mau jadi kamu pacar, tapi mau jadi kamu istri. Dan kayaknya apa ya? Jujur sebelum tadi kan kita sempat bahas ya. Kalau kita mencari apa yang kita mau tuh terlalu banyak mau begini. Kebanyakan maunya. Kamu maunya cewek yang cantik misalnya, kamu mau cewek yang begini, kamu pengen cewek yang begini. Terlalu banyak maunya, jadi akhirnya mikir sebenarnya bukan itu gitu loh yang kita nyari, yang kita butuh gitu. Nah, kalau aku butuh laki-laki yang sebenarnya tuh yang bertanggung jawab, ya kan? Yang kamu butuhin itu. Iya, aku butuh laki-laki yang bertanggung jawab dan bisa memberikan aku kenyamanan. Kenyamanan itu bukan hanya banyak faktor gitu Kak. Kalau misalkan kita ngerasa dia tanggung jawab tapi dia nggak bisa memberikan kenyamanan kan percuma, nggak enak juga kan gitu loh Kak. Itu bukan hanya dalam hal materi aja gitu. Maksudnya aku bukan lagi membanggakan diri ya. Aku tipe yang dimana siapa sih yang nggak butuh harta, nggak butuh materi gitu kan? Materi ya. Semua cewek materi udah biasa. Semua butuh. Sebenarnya nggak ada cewek materi, tergantung dari mana tuh cowok bisa hitungannya maksudnya tanda kutipnya gitu. Harus gitu. Ntar gila, modalnya kan dari mana? Harus mau beli rumah pakai apa? Ntar kebasahan. Nah makanya tapi yang aku bisa diajak hidup sederhana tapi bukan diajak miskin. Ya iyalah. Enggak mau miskin gilingan loh, gue capek-capek kerja dari sejak pisah sama papanya Asta, kerja banting tulang udah panas-panasan, tahu sendiri yang namanya jadi ngeliatin orang bangun rumah tetek bengek segala macam, terus tiba-tiba ketemu laki yang nggak bisa ngapa-ngapain, hello ada apa gitu kan? Enggak lah gitu, tapi paling emang kamu ada story itu? Enggak, cuma nanya. Kan biasanya kita membaca sinyal kan gitu kan. Lebih banyak dia kalau pernah dibilang tuh hanya mengandalkan apa yang dimiliki orang tua, dan aku nggak bisa. Orang tuanya orang berada tapi dianya nggak bisa gini loh, maksudnya jadi lebih ke udah gue emang udah punya orang tua kaya, aku nggak bisa kayak gitu. Justru aku lebih bangga apa yang lo bisa dapatkan walaupun cuma kasarnya sedikit tapi dari tangan dia sendiri gitu loh. Itu lebih membanggakan daripada mengandalkan orang tua. Harta kalau misalkan kita punya sebanyak apapun akan habis Kak kalau misalkan kita nggak cari, kalau kita kuras terus ya kan. Hai Kakak Mary, ya Allah kita udah lama banget ketemu Kak Mary loh. Neng Mary udah lama banget gak ketemu. Iya, dia nggak tahu kemana ya. I miss you so much. Kita udah lama nggak ngumpul, apalagi setelah ada corona. Sedih ya, makanya berharap. Bang, waalaikumsalam. Terus sekarang kamu jadinya
di rumah aja nih. Nggak usah Di kegiatan. rumah aja melanjutkan aktivitas menulis, Nah, bikin konten-konten dari ini orang. dari IG Story, dari Zoom apa semua dikontenin lah gitu. Pokoknya yang kreativitas mana yang bisa dimanfaatin untuk Lagi menghasilkan bikin konten apa? gitu. Lagi bikin buku apa lagi? Ada lagi? Lagi bikin buku judulnya ngelarin novel, judulnya bukan nama sebenarnya, sama mungkin mungkin 2 bulan lagi terbit lah. Sama ada yang lagi Ini ya, novel buku. masterpiece Sarung Abah ya, lagi proses. Itu tentang apa? Sarung Abah itu tentang drama keluarga, problem budaya, gagak budaya, apa ya, asimilasi, pertemuan, apa ya istilahnya? Ya temanya tentang cintaan, perjodohan gitu, tapi dibalut dengan apa namanya, cerita pro kontra antara tradisi di desa sama di kota dan seterusnya gitulah. Tulisannya. Aku yang mau nanya, kalau jadi kamu yang nanya sih. Gantian. Yang mau nanya sih nih, temanya versus VS. Jadi gantian gitu ya. Jadi aku yang ditanya. Loh, iya dong kan. Gantian. Sebenarnya aku pengen belajar waktu apa namanya? Kan kamu udah pernah menikah nih 2 kali ya? 2 kali atau 3 kali sih? Aku sih nganggapnya 2 kali, udah nggak usah dibahas lagi. Kenapa aku nganggap 2 kali? Oh, oke. Ya punya pengalaman 2 kali menikah itu ya pengalaman sesuatu. Misalnya nih ya, karena VS gitu ya, misalnya nih. Terus beritanya suka nggak ini sih, Ling, suka nggak selesai gitu, kecuali nonton YouTube-nya ya. Misalnya nikah 8 tahun sama Dedi itu nyesek gitu. Misalnya gitu. Sebenarnya aku sama dia tuh kita pacaran 4 tahun, nikahnya 8 tahun, total barengan sama dia, hidup sama dia tuh 12 tahun gitu. Jadi gini, setiap manusia pasti punya kekurangan, punya kelebihan gitu. Begitu juga dengan saya. Kekurangannya sampai kalau misalkan dibilang kegagalan, kenapa kita sampai gagal? Mungkin saat itu kita masih belum bisa mengontrol emosi. Aku pun begitu. Belum banyak pelajaran dalam arti karena saat itu aku tidak bersosialisasi kan, ibaratnya aku tuh nggak, ya kamu tau lah sejak aku sama Dedi aku nggak pernah kemana ya kan. Kalau misalkan dibilang aku tuh waktu itu gagal, ya karena mungkin kegagalan itulah yang bisa membentuk aku menjadi seperti seorang Kalina saat ini gitu kan. Jadi ya, yang sekarang bentuk seorang Dedi gitu ya. Iya, bukan, kan, ya. Jangan mengambil dari sisi negatifnya terus gitu. Carilah dari sisi positifnya juga gitu. Jadi setiap manusia itu pasti kan pernah melakukan salah gitu. Nggak ada lah manusia yang sempurna banget hidupnya belajar dan aku banyak belajar Kak, dari situ banyak banget 8 tahun loh, pacaran 4 tahun, nikah 8 tahun, 12 tahun aku sama dia gitu. Jadi ya udah ngelotok banget tahu siapa seorang papanya Aska ini. Jadi ya kayak sekarang kenapa sampai akhirnya aku bisa bersahabat sama dia, karena aku udah bisa berdamai dengan hati aku gitu loh ya kan. Makanya kayak tadi dibilang juga, setelah cerai dari papanya Aska, kenapa aku tuh orang banyak yang bilang Kalina tuh kasar gonta-ganti pacar atau apa segala macam. Bukan dilihatnya. Nah itulah balik lagi, manusia itu melihat dari ya. Aku tahu kalau mau ganti bukan gonta-ganti, kalau gonta-ganti itu kesalahannya sering. Sampai banyak yang bilang gitu karena mereka tuh kayak tadi aku bilang melihat dari sisi positif negatifnya. Mereka tidak tahu kenapa aku tuh kasarnya lebih baik ninggalin, lebih baik putus daripada dilanjutin pertama, terus nanti kalau kedepannya ternyata makin berantakan, terus udah gitu aku udah juga lihat dengan mata kepala aku sendiri emang gak worth it untuk gitu ya kan. Kamu belajar dari pengalaman sebelumnya kan. Iya, jadi aku tuh udah kayak gini, kenapa sih kan siapa tahu dia punya apa baik atau apa segala macam. Gue udah ngeliat di situ, kayak udah mulai di sininya udah mulai nolak, udah nggak usah deh kayak gitu loh Kak. Jadi udah ke situ aja waktu itu, sampai akhirnya aku kayak waktu itu ada juga yang ngajak nikah, tapi aku lihat sebelum sampai ke sana,
titik gini, menemukan titik ketika misalnya gini, ketika kamu sama Dedi gitu, kita akhirnya menemukan satu tekad gitu bahwa kita nikah yuk gitu setelah 4 tahun pacaran tuh gimana? Soalnya ada juga yang pacaran 8 tahun, 10 tahun akhirnya baru nikah, atau malah putus gitu, atau bahkan sebulan nih pacaran kemudian nikah juga ada. Nah, kamu menemukan titiknya tuh kapan? Bukan konon sih. Jadi bukan dan juga bukan Ger juga, karena saat itu seorang Dedi itu sempat dia bilangin, pokoknya gue nggak mau tahu gimana pun ceritanya ini perempuan harus jadi istri gue, katanya gitu. Oke. Jadi memang sudah dari kita pacaran pun memang kita sudah ada niat untuk menikahnya itu, sampai akhirnya ini mau dibawa kemana nih, sudah 4 tahun ya kan, sudah 4 tahun, apakah begini aja atau misalkan ya, karena bukan dibilang pengen buru-buru menikah juga, cuma udah 4 tahun gitu, aku sebagai perempuan bertanya, dan juga memang 4 tahun ya. Dan dia pun dia bilang ya aku mau nikah sama kamu, akhirnya ya udah ditentukan sama dia menikah tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian gitu. Ya udah gitu. Jadi bukan karena memang buru-buru. Kita nggak buru-buru, orang udah 4 tahun pacaran. 4 tahun nggak buru-buru, iya. 4 tahun. Tapi momentum bahwa kita merit yuk. Nah itu yang yang memang dari dulu selalu buat aku pribadi juga sama gitu. Selama 4 tahun itu bukan berarti juga lagi adem ayam gitu aja, Kak, putus sambung kayak gitu aja udah gitu. Sering banget, udah bukan hitungan jari lagi, udah nggak tahu berapa kali gitu. Aku masih ingat dulu pernikahan serba hitam, temanya misteri. Kamu tuh. Iya, waktu itu sama sampai Dedi. Hitam-hitam gitu. Ya pokoknya dari pacaran, nikah, perceraian, aku sih bilang itu memang sudah perjalanan hidup ya, Kak, ya gitu, perjalanan hidup aku sampai aku ketemu sama Insang gitu, Icang. Ya udah, kenal sama dia sebenarnya juga udah lama, tapi kan dia balik lagi momentum ketemu gitu, ketemu lagi gitu. Sebenarnya kalau misalkan sebelumnya sama Icang sekarang itu udah kenal berapa lama sih, Kim? 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Baru apa enggak sih? Kurang lebih 2 tahun sih. Udah dibilang sebentar juga enggak, dibilang lama banget juga lumayan lah. Kalau dibandingkan 4 tahun ya. Tapi sebelum sama Ihsan kan kamu ada perjalanan sendiri kan? Iya. Kamu bercerai sama Dedi kan 2013. Terus kemudian ada perjalanan yang kamu lalui gitu kan. Terus tiba-tiba kamu minta tahun 2000 berapa sih? 2019 atau 2020 sih tepatnya? 2020. Pas corona kan, Maret. 2020. Iya. Nah, perjalanan itu kan sekian tahun kan gitu. Nah, lagi-lagi kamu, kalau menurut aku sih ini kan titik balik gitu dari semua perjalanan yang kamu lakuin gitu. Ternyata ketemunya Ican gitu. Mau nanya lagi nih, kok bisa gitu? Nah, itulah, Kak, makanya kayak tadi aku bilang, aku pengen punya pasangan tuh yang maunya begini, mau begitu, tapi sampai di satu titik aku merasa doa aku cuma kayak gini, Kak. Ini selalu aku bahas ya. Aku bilang, kamu tahulah aku pernah dekat sama siapa gitu. Tapi yang akhirnya aku ngerasa itu hanya suatu perjalanan hidup yang tidak bisa aku pilih untuk dia menjadi pasangan aku seumur hidup gitu loh, Kak. Gitu. Sampai akhirnya aku berdoa, ya Allah, aku udah pasrah nih. Aku udah titik di mana aku udah berpasrah. Memang mungkin ada juga yang bilang kalau di saat manusia sudah mempasrahkan diri, sudah mengikhlaskan dan segala macem, disitulah akhirnya Allah tuh memberikan ke kita kan. Bukan sok agama atau apa enggak ya, Kak ya. Cuma di sini kenapa aku bisa percaya itu, karena memang saat itu aku sudah merasa yang ya udahlah, kalau misalkan memang aku tuh harus sendiri, ya udah. Sampai aku sama kamu tahu nggak sih sahabat aku yang namanya AKD, yang Ani? Ya tahu lah, iya. Tahu kan? Nah, kita sampai punya rencana, kita udah beli rumah di Bali, mau itu tetanggaan, mau itu serumah, tapi kita di Bali gitu, tapi jauh dari keramaian di Bali. Dia mau nulis buku, aku kan hobi di masak gitu kan. Aku mau di sana mau ngapain, kayak mau jualan, mau bikin resto atau warung kecil atau apa. Jadi udah ada niat kita, kalau kita nggak ada berjodoh ya udah kita berdua pindah ke Bali. Kita mulai hidup di sana bareng berdua gitu.
udah segitu pasrahnya sampai kalau emang ketemu jodoh lagi ya udah, kalau enggak pun ya udah, kita bener-bener pengen aja udah berdua, udah kan kita, aku sama dia udah kayak adik kakak banget kan, sampai ternyata di doa aku itu, ya Allah, hamba butuh orang yang bisa bertanggung jawab, hamba butuh orang yang yang bisa memberikan kenyamanan gitu. Udah cuma itu doang Kak, itu doang, bukan Ya. hamba mau yang ini, hamba Yang enggak. kamu banget gitu kan kayaknya. Iya, pokoknya enggak. Pokoknya setiap doa cuma itu yang aku sebut. Jadi bukan lagi aku pengen yang gini lagi, aku mau yang gini. Enggak, udah enggak kayak gitu Ya lagi. iyalah. Udah gitu. Terus udah dibawa, hatinya udah dibawa plong aja gitu, nggak mau yang ribet, nggak mau pikir yang kayak gimana gitu, nggak mau lagi yang kayak terlalu banyak minta, sampai akhirnya ketemulah sama sosok Icang ini Dan ya. di saat aku konsultasi ngobrol tentang masalah hukum, yang masalah itu kan. Nah, Yang mana? Yang apa? yang pas Yang lagi masalah apa? ada masalah lah pokoknya, jadi aku konsultasi sama Jadi, dia.